Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dream Team akan mempresentasikan materi kami, yaitu aplikasi WebGIS menggunakan ArcGIS dan gis.co.id. Next, kelompok kami terdiri dari pertama, Ibnu Said Al-Farizi, kedua, saya sendiri, yaitu Ahmad Asep Al-Fadilah, ketiga, Rita Waliyah, dan keempat, Nurus Sahla. Next, pendahuluan. Pada pembuatan WebGIS ini, kami memilih wilayah perkotaan, merupakan wilayah yang dijadikan kegiatan utama dengan fungsi kawasan pemusatan distribusi, jasa pemerintahan, dan lainnya. Di dalam perkotaan terdapat suatu wilayah permukiman, yaitu Kota Bogor, sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak 59 km sebelah selatan Jakarta dan wilayahnya berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor. Bogor dikenal dengan julukan kota hujan karena memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Kota Bogor terdiri atas 6 kecamatan terbagi atas 68 desa. Next. Tujuan. Pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah WebGIS yang berisi peta di Kota Bogor yang bisa diakses secara online melalui browser internet. Objek yang akan ditampilkan adalah rumah sakit, pemerintahan, sarana pendidikan, sarana ibadah, sungai, dan agri kebun. Dengan adanya WebGIS ini, diharapkan bisa memberikan informasi peta kepada masyarakat atau calon wisatawan yang akan berkunjung ke kota Bogor. Pembuatan WebGIS ini memanfaatkan teknologi Google Maps API, gis.co.id, ArcGIS, dan juga memasukkan koordinat lokasi berupa latitude dan longitude yang berasal dari aplikasi Google Maps. Bisa dengan mudah dimasukkan dalam struktur kode WebGIS. Untuk selanjutnya, di sini ada bagian fitur ArcGIS. Untuk ArcGIS sendiri adalah perangkat lunak GIS yang dikembangkan oleh Esri yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan menganalisis data geografis. Ada beberapa fitur yang dapat ditemukan dalam ArcGIS meliputi yang pertama di sini ada pembuatan peta, yaitu ArcGIS sendiri memungkinkan pengguna untuk membuat peta interaktif yang menampilkan data geografis seperti jalur, batas administratif, dan titik lokasi. Kemudian selanjutnya di sini ada analisis spasial. Untuk ArcGIS sendiri memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis spasial seperti buffering, overlay, dan penggunaan jarak. Nah, untuk selanjutnya di sini juga ada integrasi dengan perangkat lunak lainnya. Di sini ArcGIS dapat digabungkan dengan perangkat lunak lain seperti Excel, Access, dan perangkat lunak statistik. Kemudian juga ada pembuatan WebGIS. Di sini ArcGIS memungkinkan pengguna untuk membuat aplikasi WebGIS yang dapat diakses oleh pengguna dengan browser web. Kemudian juga ada pengelolaan data. Untuk ArcGIS memungkinkan pengguna untuk mengelola dan mengolah data geografis seperti data, save file, raster, atau file CSV. Kemudian yang terakhir di sini juga ada analisis dari big data. Untuk ArcGIS sendiri dapat digunakan untuk analisis big data seperti menganalisis data sensor IoT, data satelit, atau data sosial media. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada penjelasan untuk tools ArcGIS. Di sini ada beberapa penjelasan. Yang pertama ada ArcMap, yaitu perangkat untuk membuat, mengedit, dan menganalisis data geografis serta membuat peta. Kemudian di sini juga ada ArcCatalog, yaitu perangkat untuk mengelola data geografis termasuk mengimpor, mengekspor, dan mengelola data. Kemudian juga di sini ada ArcGIS Enterprise, yaitu platform yang digunakan untuk mengelola dan menyebarluaskan data geografis dan aplikasi GIS dalam jaringan organisasi. Kemudian juga ada ArcGIS Online, yaitu platform web yang digunakan untuk mengakses data geografis dan membuat peta interaktif secara online. Ya, baik. Selanjutnya ada alur pengerjaan. Penelitian ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan hasil. Pada tahap persiapan, dilakukan pencarian sumber data, berupa data apa saja yang akan digunakan dalam pengembangan aplikasi ini. Adapun data yang diambil dapat melalui laman www.indonesiageospatial.com. Tahap kedua yaitu tahap pengumpulan data. Data yang digunakan adalah data spasial berupa peta wilayah Kota Bogor dan titik koordinat lokasi. Contohnya seperti data rumah sakit, data pemerintahan, sarana pendidikan, sarana ibadah, sungai, dan agri kebun. Lanjut tahap ketiga yaitu tahap pengolahan data. Pada tahap ini, data yang sudah terkumpul pada tahap sebelumnya dilakukan pengolahan data spasial dan pembuatan database.
Kemudian langkah selanjutnya adalah pembuatan WebGIS. Langkah selanjutnya pengolahan database yang digunakan dalam WebGIS yaitu menggunakan ArcGIS. ArcGIS sendiri merupakan program yang bisa digunakan untuk mengolah data dan informasi geografis. Hasil keluaran olahannya biasanya berbentuk visualisasi peta dan kerap kali digunakan dalam bidang yang berhubungan dengan spasial. Pada dasarnya, ada 4 jenis penandaan dalam ArcGIS, yaitu point, line, polygon, dan raster. Point biasanya menunjukkan tanda landmark. Contoh penandaan garis adalah jalan dan poligon untuk menunjukkan ruang yang memiliki volume. Untuk gambar raster sendiri, contohnya seperti gambar citra satelit berbasis vektor. Tahap keempat atau tahapan terakhir yaitu hasil. Dalam tahap ini dilakukan uji program. Pada uji program dilakukan pengujian terhadap aplikasi WebGIS dengan cara membuka aplikasi melalui browser internet menggunakan perangkat desktop maupun smartphone. Jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa pengembangan WebGIS ini menggunakan ArcGIS dan tools ArcMap dan menggunakan website gis.co.id. Jadi sebelum membuat kita harus punya data yang akan digunakan. Di sini kelompok kami menggunakan dari Kota Bogor. Kita bisa meng-add data lalu memilih data apa yang akan dimunculkan pada WebGIS. Dan data yang digunakan oleh kelompok kami ini kami ambil dari Indonesia Geospasial. Di sini misal kita akan menampilkan sungai, kita bisa meng-add data. Di sini ada data dari Kota Bogor, di sini ada data jembatan, jalan, pemerintahan, pemukiman. Lalu kita bisa menampilkan contohnya sungai. Kita bisa klik sungai ini, lalu kita add. Oke, kita matiin dulu ya. Nah, sungai ini yang garis-garis ini itu sungai. Misal kita mau ubah warnanya jadi warna biru terang, dia akan berubah. Sama dengan yang lain seperti sarana ibadah, pendidikan, rumah sakit, pemerintahan, jalan, agrikebun, dan administrasi desa. Itu caranya sama dengan meng-add data dari data yang kita sudah download di Indonesia Geospasial. Iya, jadi setelah kita punya data-data yang akan ditampilkan pada WebGIS, kita bisa langsung ke folder. Nah, di sini ada beberapa folder, ada agrikebun, jalan, pemerintahan, pendidikan. Di sini kita ubah folder ini menjadi folder zip, karena ketika di add data di gis.co.id, dia harus berbentuk folder zip. Kita ubah ke zip. Nah, setelah berubah, kita bisa langsung ke gis.co.id. Di sini kita mengelola data dan kita membuat peta dari Kota Bogor. Di sini kita bisa mengubah warna tema, jadi temanya kita bisa ubah, misal jadi warna biru, hijau, terus kita bisa ubah juga dasarnya, kita tetapin aja warna kuning, terus kita juga bisa ubah peta dasar defaultnya. Lalu di sini kita bisa mengubah mengatur header, terus kita layer. Jadi kita bisa lihat hasilnya itu ada di preview, tapi sebelum itu kita ke kelola data dulu. Di sini ada daftar layer yang udah kelompok kami masukkan, itu ada sungai, pemerintahan, dan yang lainnya. Kalau misalkan ingin menambahkan data, kita bisa klik yang tambah data ini. Nah, di sini ada save file, ada zip, kita juga bisa pakai JSON, terus ada juga dari Excel, itu juga bisa. Kita bisa choose file aja, lalu kita cari folder yang tadi, yang udah kita ubah ke zip. Misal kita menambahin dari pemerintah. Nah, kita oke. Kita tunggu, nanti dia akan muncul di sini. Nah, yang ini yang baru. Kita bisa atur di sini dari stylenya, dari warna. Kita nih aktifin dulu yang ini. Terus di sini kita bisa ubah juga, misal pemerintah Bogor. Pemerintah Bogor. Kita masukin ini fasilitas, terus bisa kita style juga warnanya pakai warna apa. Misal kita mau pakai warna hijau, terus kita atur lagi transparansi warnanya kayak gini. Bisa kita oke. Bisa kita off dulu yang ini. Itu dari kelompok kami, sudah kami add. Kita munculkan yang pemerintah Bogor ini. Nah, di sini dia akan muncul dengan pemerintah Bogor.
Setelah kita menambahkan data-data dari folder yang kita ubah dari zip itu, kita bisa ke atur tampilan, lalu kita preview. Di sini kita bisa lihat hasil data yang sudah kita add tadi di ArcMap, terus kita udah tambah data lagi di gis.co.id, hasilnya ada di sini. Kita bisa ke kota Bogor. Nah, di sini kita bisa zoom. Kita juga bisa atur data apa aja yang ingin dimunculkan di web di sini. Misal kita mau munculkan hanya pemerintahan, kita bisa off yang ini. Nah, yang tanda checklist ini berarti dia pemerintahan. Di sini ada informasi lengkapnya, ada latitude, longitude, ini dari Cibubur, Kota Bogor, terus juga ini Babakan, ini ada latitude sama longitude-nya. Misal kita mau nambahin lagi pendidikan, nah pendidikan mulai muncul yang ini, uh, yang ini, kita bisa klik nanti ada latitude dan longitude-nya. Misal kita mau menampilkan semuanya, kita bisa mengklik semuanya. Jadi data-datanya akan muncul seperti ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok kami jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.